Sir! Sir! Let me in! Let me in! Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada. Kali ini gue akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang terjebak di dalam rumahnya. Mereka diserang dan dihabisi satu persatu dengan berbagai macam cara oleh para pelaku bertopeng. Buat teman-teman yang mau, silakan menghitung berapa jumlah orang yang tewas di film ini. Inilah You Are Next. Scene dibuka dengan memperlihatkan pasangan kekasih yang sedang melakukan mantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, si wanita menuju ruang tamu untuk menyalakan musik, sedangkan si pria sedang mandi. Setelah selesai mandi, si pria kaget melihat kekasihnya sudah tewas bersimbah darah di lantai, dan darahnya dijadikan tinta oleh si pelaku untuk menuliskan kalimat You Are Next di kaca. Dan benar saja, si pria itu pun menjadi korban berikutnya yang ternyata pelakunya menggunakan topeng domba. Scene berpindah ke pasangan kekasih yaitu Erin, yang sedang menemani pacarnya Crispian ke acara ulang tahun pernikahan orang tua Crispian di pedesaan Missouri. Di tempat lain, orang tua Crispian, yaitu Aubrey dan Paul, sedang mempersiapkan acara reuni tersebut. Aubrey mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Kemudian ia menyuruh Paul untuk memeriksanya. Ketika Paul memeriksanya, ia dikagetkan dengan kedatangan Crispian dari belakangnya. Kemudian mereka kembali ke bawah menghampiri Aubrey yang sedang menangis. Dan pada saat Aubrey menuju ke dapur, ia diawasi oleh seseorang yang bertopeng. Keesokan harinya, kakak laki-laki Crispian, yaitu Drake, dan istrinya Kelly tiba di rumah. Kemudian Erin menghampiri Aubrey ke dapur untuk membantunya mempersiapkan acara. Aubrey menyuruh Erin untuk meminta susu ke tetangga mereka yang bernama Eric. Sesampainya di rumah Eric, Erin mengetuk pintunya, tetapi tidak ada jawaban. Ternyata, tetangga mereka adalah korban yang telah dibantai oleh seseorang bertopeng di awal film tadi. Lalu Erin kembali ke rumah. Malam pun tiba. Adik Crispian, yaitu Amy dan Felix, datang bersama kekasihnya masing-masing, yaitu Tarik dan Z. Kemudian mereka berkenalan satu sama lain. Pada saat makan malam, mereka mulai berbincang. Dimulai dengan Drake yang menanyakan pekerjaan Tarik. Ternyata Tarik adalah seorang pembuat film. Kemudian Drake menanyakan pekerjaan Erin. Di sini diketahui bahwa Erin adalah seorang mahasiswa yang pernah menjadi siswa dari Crispian. Kemudian Drake mengatakan Crispian tidak profesional, membuat suasana memanas dan memancing keributan. Tarik menyadari sesuatu yang berada di luar jendela. Ia menghampiri jendela tersebut. Kemudian sesuatu terbang melalui jendela, dan ternyata Tarik terbunuh dengan busur panah tepat di kepalanya oleh seseorang. Kepanikan pecah. Mereka semua berteriak seiring dengan busur panah yang lebih banyak mengarah ke arah mereka. Pelaku membidik Aubrey, tetapi Drake menghampirinya, dan ia terkena busur panah tepat di punggungnya. Kemudian Erin mencoba membuat semua orang tenang. Mereka mencoba menghubungi polisi, tetapi semua ponsel mereka tidak berfungsi karena kehilangan sinyal. Erin mengarahkan orang-orang ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan kursi sebagai pelindung. Felix menyarankan seseorang untuk lari ke mobil, dan mereka berdebat singkat tentang siapa yang harus ke mobil. Amy lalu mengatakan ia ingin membuktikan dirinya dan membantu keluarganya.
Felix dan Paul membuka pintu saat Amy berlari dengan kecepatan penuh ke arah mobil. Tetapi naas, dia tergorok oleh jebakan kawat yang berada di luar pintu. Mereka semakin syok melihat Amy yang tewas. Alih-alih berteriak histeris seperti yang lain, Erin justru mempersenjatai dirinya dengan pisau dan memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Ia juga mencoba mengirimkan SMS ke polisi. Pada saat di dapur, ia ditarik oleh pelaku bertopeng harimau dari jendela. Kemudian Erin menusuk pelaku dengan pisau hingga tertancap di dinding. Saat akan mengambil sesuatu untuk menghabisi pelaku itu, pelaku berhasil melarikan diri. Aubrey semakin putus asa, sehingga Paul harus membawanya ke lantai atas untuk beristirahat. Ternyata, pelaku bertopeng serigala keluar dari bawah tempat tidurnya, lalu menebas Aubrey dengan parang. Aubrey berteriak. Semua orang berlari ke lantai atas dan menemukan Aubrey yang sudah tewas dengan tengkorak kepalanya yang masih tertancap parang, dan di dinding yang bertuliskan "You are next". Pada saat menutupi mayat Aubrey, Kelly mendengar sesuatu dari bawah tempat tidur. Saat dia memeriksanya, dia dikagetkan oleh pelaku bertopeng serigala. Itu membuatnya sangat ketakutan dan berlari keluar rumah. Drake mencoba mengejar istrinya, akan tetapi busur panah di punggungnya menabrak jebakan kawat yang membuatnya kesakitan. Lalu ia mencabut busur panah itu, kemudian ia pingsan. Kelly berlari ke arah hutan, dan ia tidak menyadari melewati pelaku bertopeng domba. Kelly sampai ke rumah Eric. Ia melihat Eric dan memanggilnya, tanpa ia ketahui bahwa Eric sudah tewas. Kemudian pelaku bertopeng domba meninjunya hingga masuk ke rumah Eric. Kelly mencoba merangkak pergi, tetapi dikejar dengan santai oleh pelaku untuk membiarkan Kelly melihat mayat Eric. Kemudian pelaku melayangkan kapaknya hingga menancap ke tengkorak kepala Kelly. Kembali ke rumah, mereka menyeret Drake kembali ke dalam. Crispian memutuskan keluar rumah untuk mencari bantuan. Kemudian Erin dan Felix menyembunyikan Drake di balik tirai. Erin menuju ke dapur untuk mengambil semua barang yang bisa dijadikan senjata. Pelaku bertopeng harimau tiba-tiba melemparkan mayat Kelly ke jendela, membuat Erin terjatuh dan menjatuhkan semua senjata yang dibawanya. Pelaku melayangkan kapak, tetapi Erin mampu menghindar dan melawan balik hingga pelaku bertopeng harimau itu tewas. Kemudian Erin membuka topengnya dan menanyakan apakah ada yang mengenali pria itu, tetapi tidak ada yang mengenalnya. Paul menyadari bahwa pelaku lain yang membunuh Aubrey masih berada di dalam rumah. Lalu ia menuju lantai atas dengan membawa pisau untuk mencari pelaku. Paul menyadari bahwa mereka telah diawasi oleh para pelaku. Felix dan Z menghampiri Paul. Tiba-tiba, pelaku bertopeng serigala datang dari belakang, lalu menggorok leher Paul dengan parang hingga tewas. Di sini diketahui bahwa Felix dan Z telah bekerja sama dengan para pelaku. Sementara itu, pelaku bertopeng domba menemukan pelaku bertopeng harimau telah tewas. Ia mengamuk dan membalikkan meja makan. Erin yang mendengar itu di balik pintu ruang bawah tanah mulai mempersenjatai dirinya dengan palu dan obeng. Pelaku menghantam pintu dengan kapaknya. Drake yang terbangun membuat pelaku teralihkan. Lalu Erin keluar dan menusukkan obeng ke punggungnya. Pelaku masih berhasil kabur keluar dari rumah. Felix dan Z turun dari lantai atas dan mengatakan bahwa Paul sedang tidur. Kemudian mereka berempat pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil lebih banyak peralatan sebagai senjata.
Ketika Erin dan Z kembali ke atas untuk memasang jebakan, Felix menusuk Drake dengan obeng sambil meminta maaf. Tetapi dia tidak menyesalinya karena ia terus menusuk Drake dengan obeng lainnya. Dengan lebih dari setengah lusin obeng menancap di tubuhnya, Drake pun tewas. Erin kemudian naik ke lantai atas untuk memeriksa Paul dan menemukan Paul yang sudah tewas dengan tenggorokan yang menganga. Topeng serigala menyelinap ke arah Erin dengan parang, tetapi Erin menyadarinya dan melemparkan palu ke arahnya. Kemudian ia melompat melalui jendela hingga kakinya tertancap pecahan kaca yang cukup besar. Lalu ia kabur ke tempat aman di hutan. Erin bersembunyi di balik pohon dan mengeluarkan pecahan kaca yang menancap kakinya. Topeng domba membidik panahnya ke arah Erin. Erin yang menyadari hal itu berhasil menghindar. Lalu ia kembali ke dalam rumah dan bersembunyi di balik tirai. Pelaku masuk melalui jendela dan menginjak jebakan paku yang dipasang Erin tadi. Para bajingan yang mendengar teriakan domba kemudian turun ke bawah untuk memeriksanya. Felix berteriak kepada para pembunuh bayarannya dan mengatakan betapa kacaunya yang mereka lakukan ini, karena ia harus menikam saudaranya sendiri hingga tewas. Erin yang mendengar hal itu di balik tirai menjadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Topeng domba mengatakan bahwa topeng harimau adalah saudaranya, dan ia hampir menghajar Felix sebelum Felix mengatakan akan menaikkan bayaran hingga 2 kali lipat jika ia berhasil, dan mendapatkan warisan keluarganya yang merupakan keseluruhan rencana dari yang terjadi di sini sejak awal. We did make it this far, man. Telepon Erin berbunyi karena ada pesan masuk dari polisi. Ketika pelaku bertopeng serigala menghampirinya, Erin menusuk topeng serigala ke tenggorokannya dan melarikan diri keluar rumah. Para bajingan lainnya kemudian mengejarnya, tetapi Erin mengelabui mereka dengan masuk kembali ke rumah melalui jendela. Topeng serigala yang tertinggal di belakang mereka memperhatikan jendela yang terbuka. Saat ia mengintip ke dalam, Erin menusukkan pisau ke kepalanya hingga tewas. Erin memasang jebakan di pintu yang menyebabkan kapak berayun ke siapapun yang membuka pintu. Tetapi topeng serigala masuk melalui jendela. Lalu Erin kabur ke lantai bawah dan mematikan semua lampu. Ia juga mengalihkan topeng serigala dengan kamera yang berkedip berulang kali hingga membuat penglihatan topeng serigala terganggu. Dengan segera, Erin menghantam topeng serigala dengan batang kayu hingga tewas. Ketika Erin kembali ke atas, ia dipanah oleh Felix dari jendela, tetapi meleset. Kemudian Z masuk ke rumah dan mengambil panah itu dari Felix, sedangkan Felix ke kamar untuk mengambil pisau dari kopernya. Saat di dapur, Erin berhasil menyergap Z dan mencekiknya. Ketika Felix datang menyelamatkan Z, Erin menyiramnya dengan minyak yang membuat Felix terpeleset. Kemudian Erin menghajar Z dengan panci dan menendang pintu ke kepala Felix. Saat Erin mencekik Z, Felix bangkit dan menikam punggung Erin. Erin berbalik menghantam kepala Felix dengan blender, lalu menancapkan pisau blender itu ke batang otak Felix dan menyalakan blender tersebut hingga Felix tewas dengan otaknya yang tercincang. Sebelum Z benar-benar pulih dari sesak napas parsialnya, Erin mencabut pisau yang berada di punggungnya, lalu menancapkan ke tengkorak kepala Z hingga tewas. Telepon Felix berdering, kemudian Erin menjawabnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata yang menelponnya adalah Crispian. Crispian menanyakan apakah semua sudah selesai dan meminta maaf karena pergi lebih awal. Di sini diketahui bahwa Crispian juga terlibat dari kejadian ini. Kemudian Crispian masuk melalui jendela untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Erin sudah tepat berada di hadapannya. Crispian menanyakan keberadaan Felix, lalu Erin menjawabnya. Crispian terlihat cool mendengar itu, karena ia sekarang akan mendapatkan semua warisannya.
Ia meyakinkan Erin bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh Erin juga, karena Erin akan menjadi saksi yang bisa membuktikan semua yang terjadi. Ia juga merayu Erin dengan janji hidup bersama dengan makmur. Tetapi Erin menolak dan menusuk lehernya, lalu sekali lagi menikam tepat di bola matanya. Sesaat setelah Crispian tergeletak, Erin tertembak oleh polisi yang ternyata menerima SMS-nya tadi. Tetapi ia masih hidup dan berteriak agar polisi tidak masuk. Tapi sudah terlambat. Polisi tersebut terkena jebakan kapak yang mengayun tepat ke arahnya. Dan film pun berakhir. Cukup sekian alur cerita film You Are Next dari gua. Semoga kalian menikmatinya dan terima kasih. Adios.